Pelaksanaan new normal dalam perspektif perekonomian serta upaya peningkatan ekonomi dari diri sendiri. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto mengungkapkan tatanan kehidupan baru atau new normal menjadi wacana yang digulirkan pemerintah untuk memulihkan produktivitas masyarakat sebagai tonggak kebangkitan ekonomi Indonesia. Langkah ini ditempuh pemerintah untuk menyelamatkan kondisi perekonomian negara serta menekan risiko PHK karyawan oleh pelaku industri. Meskipun pada kuartal pertama 2020, pertumbuhan ekonomi masih positif di level 2,97%. Pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi Indonesia bisa tetap positif pada kuartal kedua dan juga kuartal ketiga 2020 di ambang 2,3% hingga 2,5%. Saat ini, angka pasien COVID-19 di Indonesia masih menunjukkan peningkatan. Tercatat sudah lebih dari 50.000 orang yang terinfeksi virus corona hingga Juli 2020. Saat ini, tenaga medis harus bekerja keras menangani para pasien. Oleh sebab itu, bantuan seperti APD, masker, dan peralatan medis lainnya masih sangat diperlukan agar mereka dapat menjalankan tugasnya dengan maksimal dan terhindar dari penularan virus corona. Pun halnya dengan sejumlah orang yang kehilangan pekerjaan dan juga sulit mendapatkan pemasukan. Mereka membutuhkan uluran tangan masyarakat untuk meringankan beban perekonomian seperti bantuan makanan, uang tunai, atau bantuan modal usaha unggulan saat krisis. Tidak sedikit sektor usaha atau usaha mikro kecil menengah yang berjuang agar tetap eksis hingga saat ini. Usaha ini seringkali sulit bertahan karena keterbatasan modal. Di antara tahapan new normal sangat memerhatikan dimensi kesehatan yaitu perkembangan penyakit, pengawasan virus, kapasitas layanan kesehatan dan kesiapan sosial ekonomi, protokol tiap sektor, wilayah dan transportasi yang terintegrasi dengan lainnya. Salah satu risiko yang paling dihindari dalam pengambilan inisiatif kebijakan new normal oleh negara-negara di dunia adalah terjadinya pelonjakan kasus positif COVID-19. Terdapat potensi besar terjadinya gelombang kedua penyebaran virus yang berpotensi membawa korban yang jauh lebih besar. Salah satu risiko yang paling dihindari dalam pengambilan inisiatif kebijakan new normal oleh negara-negara di dunia adalah terjadinya pelonjakan kasus positif COVID-19. Terdapat potensi besar terjadinya gelombang kedua penyebaran virus yang berpotensi membawa korban yang jauh lebih besar. Kasus di Wuhan, Tiongkok, di mana ditemukan klaster baru virus pasca penghentian lockdown, seyogianya dijadikan pembelajaran, yaitu pembelajaran untuk memitigasi risiko, maka pemerintah disarankan untuk menerapkan jangka waktu secara berjenjang dalam penerapan kebijakan new normal, semisal 1 hingga 3 bulan pertama dan seterusnya. Dalam jangka waktu ini akan dievaluasi mengenai tingkat ketercapaian objektif yang dapat dilihat dari berbagai indikator ekonomi, serta jumlah kasus positif yang muncul selama penerapan. Jika dalam jangka waktu tersebut hasilnya tidak memuaskan, maka hal-hal yang menjadi titik lemah penerapan harus segera diperbaiki, termasuk opsi penghentian kebijakan. Risiko sejatinya dapat diminimalisir sekecil mungkin apabila penerapan kebijakan new normal berpijak pada pemahaman bahwa kebijakan ini hanya dapat diterapkan jika berada dalam kondisi di mana kurva kasus tersebut sudah melandai. Jika tidak melandai atau kasus terus bertambah secara signifikan, maka potensi risiko yang harus dihadapi akan semakin besar. Oleh sebab itu, sebelum diberlakukan kebijakan new normal harus dapat dianalisis secermat mungkin. Kemaslahatan dan kepentingan masyarakat harus ditempatkan pada objektif pertama dan juga utama di atas kalkulasi kepentingan ekonomi dan bisnis. Evaluasi wilayah per wilayah mutlak dilakukan. Opsi penerapannya seyogianya tidak nasional, melainkan melihat kesiapan masing-masing wilayah untuk melaksanakannya. Aspek kesiapan menjadi kata kunci bagi keberhasilan ke depan. Dibutuhkan kesiapan dari pihak pemerintah dan juga sektor swasta dalam penerapannya. Dibutuhkan kesiapan masyarakat untuk implementasinya dengan tetap mengindahkan protokol kesehatan serta berbagai peraturan yang berlaku.